Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang hadir di dalam ibadah Minggu pada hari ini. Dan salam sejahtera untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Minggu ini kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Mengenang orang yang meninggal dengan topik penghakiman terakhir yang diambil dari ayat Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Mari sebelum kita memasuki ibadah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau saat teduh sejenak.
Kita mau memulai lagu pertama kita mau menyatakan bahwa hidup kita tak akan sama ketika Tuhan Allah bersama-sama dengan kita. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, hidupku tak akan sama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Kita mau ulang lagu ini dari awal. Katakan, kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan, kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pada lagu yang berikut ini, kita mau diajak untuk mengikuti Yesus sepanjang hidup kita. Kita mau tetap setia, berapapun harga yang harus kita bayar. Kita mau melayani, kita mau mengasihinya dengan sepenuh hati kita. Kita mau berpegang kepada janjinya sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Mari jemaat Tuhan, kita menyanyikan lagu ini dengan bersungguh-sungguh. Kita mau menyatakan mahkota kehidupan.
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita katakan lagu ini dari awal. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Katakan melayanimu, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda dan pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita beribadah di gereja dan di rumah kita masing-masing akibat pandemi COVID-19 ini. Seluruh pelayan menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Minggu ini adalah minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus mengenang orang yang sudah meninggal. Kita juga diingatkan bahwa hidup kita di dunia ini terbatas dan sementara. Melalui topik minggu ini, kita dipanggil untuk menyadari adanya penghakiman terakhir. Sebagaimana ditegaskan oleh Tuhan Yesus, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya,
dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Hidup kita seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasnya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setianya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu, kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup atau mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin.
dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Tuhan menghendaki selagi masih hidup di dunia ini, iman kami berbuah nyata dengan memberi perhatian, bantuan, kami arahkan bukan kepada orang yang dapat membalas kebaikan kami, melainkan kepada yang paling hina, yang tidak dapat membalasnya, yang paling membutuhkan, secara khusus di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun, terkadang kami berbuat baik hanya untuk dipuji dan ingin mendapat balasan dari orang lain, sesuai dengan apa yang kami lakukan. Ingatkanlah kami, ya Tuhan, berbuat yang baik kepada setiap orang sebagai tanda rasa syukur kami atas kasih-Mu kepada kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa,
tinggal bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk kita pada hari Minggu ini tertulis pada Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai ayat 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari bergelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang.
Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat HKBP Romangun, Minggu 22 November 2020. Pertama, ibadah Minggu HKBP Romangun. Minggu hari ini 22 November 2020 dan seterusnya setiap hari Minggu, Gereja HKBP Romangun mengadakan 4 kali ibadah di gereja, yaitu pukul 6 WIB dan pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 13 WIB dan pukul 16.30 bahasa Indonesia. Jemaat yang akan beribadah ke gereja mendaftar melalui WhatsApp atau SMS ke call center HKBP Romangun nomor 0811 121 0633 pada hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 9 sampai dengan pukul 16 untuk menentukan kuota setiap ibadah, dan wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semua ibadah tersebut kecuali pukul 6 akan disiarkan langsung dari gereja atau live streaming. Kedua, Minggu akhir tahun gerejawi atau mengenang orang yang meninggal. Minggu hari ini 22 November 2020 adalah minggu akhir tahun gerejawi dan mengenang jemaat yang telah meninggal dunia dalam 1 tahun gerejawi. Pada hari Minggu ini akan dibacakan nama-nama anggota jemaat yang meninggal dunia dalam 1 tahun gerejawi. Ketiga, bantuan sosial tahap 2.
Bantuan sosial tahap 2 yang diambil dari Poti Parasian akan diberikan bagi jemaat yang terkena dampak COVID-19. Pembagian bantuan tersebut akan dilaksanakan hari Kamis 26 November 2020 pukul 10 sampai dengan selesai, bertempat di Gereja KBP Rawamangun. Jadwal pengambilan akan diatur oleh panitia. Bagi jemaat yang telah didaftarkan namanya di WIK, wajib didampingi oleh Sintoewiknya masing-masing. Keempat, kegiatan kategorial dan penguan. Sehubungan dengan telah berakhirnya tahun gerejawi 2020, untuk persiapan menyambut hari Natal, maka semua kegiatan kategorial dan penguan sementara diberhentikan di bulan Desember dan bulan Januari 2021. Kegiatan akan dimulai kembali pada bulan Februari 2021. Kelima, ibadah Advent dan Natal Distrik. Hari Rabu 2 Desember 2020 pukul 10 WIB bertempat di Sopo Marpikir HKBP akan dilaksanakan ibadah Advent dan Natal, doa bersama melawan COVID-19, serta Festival Paropuan Sedistrik 8 DKI Jakarta Raya. Gereja KBP Rawamangun mengutus 5 orang dari SPH untuk menghadiri acara tersebut. Keenam, Natal Dewan Koinonia. Dalam rangka menyambut Hari Natal HKBP Rawamangun tahun 2020, Panitia Natal Dewan Koinonia mengadakan lomba diantaranya, pertama, lomba cover lagu dengan ketentuan sebagai berikut. Lomba dapat diikuti seluruh anggota keluarga maupun individu. Dua, peserta wajib menyanyikan satu lagu dari buku ND nomor 591, Putri Sion, dan satu lagu rohani bertemakan keluarga. Kedua, lomba foto menghias pohon Natal. Dengan ketentuan, dalam menghias pohon Natal harus melibatkan anggota keluarga yaitu ayah, ibu, dan anak-anak. Seluruh peserta lomba wajib mengupload atau memposting video atau foto Instagram pribadi dengan menggunakan hashtag Natal Koinonia HKBP Rawamangun, hashtag Immanuel 2020, hashtag Aku Kamu dan Keluarga, dan tag ke Instagram HKBP Rawamangun. Akun Instagram harap tidak dikunci atau di privat. Perlombaan ditutup dengan terakhir mengupload pada Jumat 4 Desember 2020. Info pendaftaran dapat menghubungi untuk cover lagu dengan Genesia Ivana Panggabean, untuk foto menghias pohon Natal dengan Elsa Sihaan. Ketujuh, pelayanan ibadah khusus atau dewan-dewan. Kegiatan dewan-dewan dan seksi-seksi dapat dilihat di warta cetak dan di web HKBP Rawamangun. Kedelapan, webinar pelatihan pekabaran Injil. Webinar pelatihan pekabaran Injil Share It online akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 27 November 2020 pukul 18 sampai 20 WIB melalui Zoom Meeting. Kepada jemaat dan sintua yang ingin mengikuti webinar tersebut dapat menghubungi saudari Dina Sihite. Kesembilan, editor video. Untuk mendukung lebih optimalnya pelayanan di Gereja KBP Rawamangun, tim multimedia membutuhkan relawan untuk editor video. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Sintua Iwan Monang Sihite. 10. Pemberitahuan hendak menikah. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan pernikahan Effendi Januari Sartana Simanjuntak, putra dari Bapak Nelson Simanjuntak almarhum, Ibu Meriati Boru Panggabean, anggota Jemaat HKBP Rawamangun WIK Kayujati Sunan Giri, dengan tunangannya Fitri Anggriani Boru Nababan, putri dari Bapak Sudarmono, Ibu Dumaria Boru Butar-Butar, anggota Jemaat HKBP Rawamangun WIK khusus. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Sabtu 5 Desember 2020 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Theo Ronaldo Sinambela, putra dari Bapak Tony
Tongam Hasyuholan Sinambela, Ibu Petresia Riani Boru Tagalung, anggota Jemaat HKBP Romangun Wik Romangun 4, dengan tunangannya Petra Regina Huta Barat, putri dari Bapak Maringan Mauliate Ido Hotna Huta Barat, Ibu Sandra Mauren Boru Sidabutar, anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Sabtu 5 Desember 2020 di Gereja HKBP Resort Pasar Minggu. Persembahan dan pemberitahuan lainnya dapat kita baca di warta jemaat yang disediakan gereja. Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang akan dilaksanakan minggu ini demi kemuliaan namanya. Demikian warta jemaat di gereja kita minggu ini. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita tiba pada acara mengenang orang-orang yang telah meninggal dari jemaat kita Gereja HKBP Rawamangun pada 1 tahun gerejawi yang dimulai tanggal 24 November 2019 yang lampau hingga 22 November 2020 saat ini. Marilah kita bernyanyi. Tiap orang harus mati bagai bunga adanya. Pagi hari masih indah, sore gugur akhirnya. Marilah kita mendengar pengakuan iman HKBP tentang mengenang orang yang meninggal. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa, roh kita, dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Ingatkanlah kami ya Tuhan, akan akhir hidup kami, dan ajarlah kami untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Daftar terus lanjut. Daftar jemaat yang meninggal dunia dalam 1 tahun gerejawi di HKBP Rawamangun mulai dari tanggal 24 November 2019 sampai dengan 22 November 2020. Yang pertama, Dameria K. Bor Simanjuntak, seorang ibu, meninggal pada 24 November 2019, tutup umur 68 tahun. Istri dari Bapak Purba Parpunguan Siagian, Wik
Cipinang. Yang kedua, Albert Gerhard Manurung, seorang bapak, meninggal pada tanggal 14 Desember 2019, tutup umur 66 tahun, suami dari Ibu Melkina Boru Purba, Wik Pulau Mas, Kampung Baru. Yang ketiga, Rukia Boru Simanjuntak, seorang ibu, meninggal pada 24 Desember 2019, tutup umur 60 tahun, istri dari Bapak Payan Siahaan almarhum, Wip balap sepeda. Yang keempat, Maruli Washington Napitupulu, seorang bapak, meninggal pada tanggal 9 Januari 2020, tutup umur 86 tahun, suami dari Ibu Rowli Boru Siahaan, Wik Kayu Putih, Kapling Polri. Yang kelima, Herlina Boru Hutajulu, seorang ibu, meninggal pada tanggal 11 Januari 2020, tutup usia 75 tahun, istri dari Bapak J. Hutapea almarhum, Wik Kayu Putih, Kapling Polri. Yang keenam, Robert Branson Manurung, seorang bapak, meninggal pada tanggal 16 Januari 2020, tutup umur 42 tahun, suami dari Ibu Henny Boru Sidabutar, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. Yang ketujuh, Seri Nurianita Rosmian Boru Tambunan, seorang ibu, meninggal pada tanggal 20 Januari 2020, tutup umur 54 tahun, istri dari Bapak Dr. Johnny Sinaga, Wik Kayu Jati, Sunan Giri. Yang kedelapan, Revina Boru Simanjuntak, seorang ibu, meninggal pada tanggal 25 Januari 2020, tutup umur 81 tahun, istri dari Bapak M. Silaen almarhum, Wik Rawamangun 3. Yang kesembilan, Renata Boru Sitompul, seorang ibu, meninggal pada tanggal 29 Januari 2020, tutup umur 70 tahun, istri dari Bapak Johnny Rufinus Siagian almarhum, Wik Cipinang. Yang ke-10, Rosida Boru Simanjuntak, seorang ibu, meninggal pada tanggal 31 Januari 2020, tutup umur 65 tahun, istri dari Bapak Perlindungan Nababan, Wik Rawamangun Tegalan. Yang ke-11, Samsudin Paranginangin, seorang bapak, meninggal pada tanggal 22 Februari 2020, tutup umur 56 tahun, suami dari Ibu Debi Boru Panjaitan, Wik Cipinang. Yang ke-12, Naomi Parulian Boru Siagian, seorang ibu, meninggal pada tanggal 23 Februari 2020, tutup umur 54 tahun, istri dari Bapak Tony Efrison Sitohang, Wik Balap Sepeda. Yang ke-13, Sabar Boru Simangunsong, seorang ibu, meninggal pada 2 Maret 2020, tutup usia 81 tahun, istri dari Bapak HDC Simanjuntak almarhum, Wik Balap Sepeda. Yang ke-14, Perluhutan BP Sianipar, seorang bapak, meninggal pada tanggal 3 Maret 2020, tutup umur 71 tahun, suami dari Ibu Rusmiati Boru Siahaan almarhumah, Wik
Rawamangun, Tegalan. Yang ke-15, Olimpia Boru Hutagalung, seorang ibu, meninggal pada tanggal 17 Maret 2020. Tutup umur 63 tahun. Istri dari Bapak Wesley Sahat Panggabean almarhum, Wik Cipinang. Yang ke-16, Rumondang Boru Simaremare, seorang ibu, meninggal pada tanggal 27 Maret tahun 2020. Tutup umur 64 tahun. Istri dari Bapak Panahatan Siahaan, Wik Cipinang. Yang ke-17, Tenia Boru Pasaribu, seorang ibu, meninggal pada tanggal 30 Maret 2020. Tutup umur 72 tahun. Istri dari Bapak Sintua Krisman Sinaga, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. Yang ke-18, Tahi Henry Pasaribu, seorang bapak, meninggal pada tanggal 1 April 2020. Tutup umur 82 tahun. Suami dari Ibu Siti Mawar Boru Silalahi, Wik Pisangan, Gading Raya. Yang ke-19, Dina Hobung Bertua Boru Tampu Bolong, seorang ibu, meninggal pada tanggal 1 April 2020. Tutup umur 54 tahun. Istri dari Bapak Junjungan Gogo Manurung, Wik Cipinang. Yang ke-20, Sitiana Boru Siregar, seorang ibu, meninggal pada tanggal 2 April 2020. Tutup umur 75 tahun. Istri dari Bapak Badu Uluan Sitorus, Wik Rawamangun, Tegalan. 21, Marisi S. Boru Tampu Bolon, seorang ibu, meninggal pada tanggal 6 April 2020. Tutup umur 80 tahun. Istri dari Bapak Jansen M. Syahan almarhum, Wik Pisangan, Gading Raya. Yang ke-22, Duma Boru Simamora, seorang ibu, meninggal pada tanggal 13 April 2020. Tutup umur 78 tahun. Istri dari Bapak Victor Hamonangan Sitompul almarhum, Wik Rawamangun, Tegalan. 23, Renata Lumongga H. Boru Tambunan, seorang ibu, meninggal pada 5 Mei 2020. Tutup umur 76 tahun. Istri dari Bapak Tua Bintahan Situmeang almarhum, Wik Pisangan, Gading Raya. 24, Tiur Mariani Boru Huta Barat, seorang ibu, meninggal pada tanggal 7 Mei 2020. Tutup umur 66 tahun. Istri dari Bapak Binsar Darwin Simanjuntak almarhum, Wik Kelapa Gading. Yang ke-25, Murni Titi Resdiana Boru Panjaitan, seorang ibu, meninggal pada tanggal 9 Mei 2020. Tutup umur 49 tahun. Istri dari Bapak Irwan Ariston Napitupulu, Wik Kayu Putih, Kapling, Polri. Yang ke-26, Lukeria Boru Simorangkir, seorang ibu, meninggal pada 11 Mei 2020. Tutup umur 92 tahun. Istri dari Bapak Budiman Lumban Raja almarhum, Wik Rawasari, Cempaka Putih. 27, Saprianto Sitompul, seorang bapak, meninggal pada tanggal 17 Mei 2020. Tutup umur 58 tahun. Suami dari Ibu Sintua R. Boru Simatupang, Wik Balap Sepeda. 28, Edward Lantang Gultom, seorang bapak, meninggal pada tanggal 29 Mei 2020.
tutup umur 73 tahun. Suami dari Ibu Elvi Sapta S. Borpanggabean, Wik Cipinang. 29. Meroni Roland Siahaan, seorang bapak, meninggal pada tanggal 11 Juni 2020, tutup umur 50 tahun. Suami dari Ibu Juniasi Borutampu Bolon, Wik balap sepeda. 30. Reni Rotua Tior Maida Boru Simanjuntak, seorang ibu, meninggal pada tanggal 21 Juni 2020, tutup umur 75 tahun, istri dari Bapak Panggiling Marihot Sihombing almarhum, Wik Cipinang. 31. Mika Gilbert Pijar Andika Silaban, seorang remaja, meninggal pada tanggal 21 Juni 2020, tutup umur 15 tahun, putra dari Bapak Marojahan Silaban almarhum dan Ibu Erika Boruhutapea almarhumah, Wik Pulau Mas, Kampung Baru. 32. Ute Murpi Hutagalung, seorang bapak, meninggal pada tanggal 29 Juni 2020, tutup umur 60 tahun, suami dari Ibu Luciana Dewiyanti Boru Siregar, Wik Rawamangun 1. 33. Surung Mei Jonni Tambunan, seorang bapak, meninggal pada tanggal 6 Juli 2020, tutup umur 63 tahun, suami dari Ibu Nursaini Tiominar Boru Napitupulu, Wik Kayu Jati Sunan Giri. 34. Togu Parulian Marpaung, seorang bapak, meninggal pada tanggal 7 Juli 2020, tutup umur 72 tahun, suami dari Ibu Samaria Duma Boru Siburian, Wik Kelapa Gading. 35. Leilani Markuita Waturandang Boru Sihombing, seorang ibu, meninggal pada tanggal 31 Juli 2020, tutup umur 49 tahun, istri dari Bapak Batara Panjaitan, Wik Jatinegara Kaum. 36. Nila Kandi Boru Panjaitan, seorang ibu, meninggal pada tanggal 4 Agustus 2020, tutup umur 61 tahun, istri dari Bapak Pardamaian Sijabat almarhum, Wik Rawamangun Tegalan. 37. Sihar Arifin Parsauran Simamora, seorang bapak, meninggal pada tanggal 10 Agustus 2020, tutup umur 50 tahun, suami dari Ibu Leni Marliana Boru Sitompul, Wik Kayu Jati Sunan Giri. 38. Yunita Linda Francisca Sihotang, seorang ibu, meninggal pada tanggal 12 Agustus 2020, tutup umur 39 tahun, istri dari Bapak Jerry Christian Simanjuntak, Wik Pulau Mas, Kampung Baru. 39. Holong Siregar, seorang bapak, meninggal pada 18 Agustus 2020, tutup umur 49 tahun, suami dari Ibu Rosani Boru Gultom, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. Yang ke-40, Maston Parkolakan Manurung, seorang bapak, meninggal pada tanggal 23 Agustus 2020, tutup umur 56 tahun, suami dari Ibu Sintana Rismauli Boru Simbolon, Wik Rawasari, Cempaka Putih. 41. Reni Marida Sihombing, seorang ibu, meninggal pada tanggal 26 Agustus 2020, tutup umur 56 tahun, istri dari Bapak Marulak Sibarani, Wik Jatinegara Kaum. 42. Monang Pakpahan, seorang bapak, meninggal pada tanggal 27 Agustus 2020, tutup umur 41 tahun,
suami dari Ibu Pendeta Agustina Boru Silitonga, Wik Rawamangun 1. 43. Maruli Bangkit Sanjaya Manurung, seorang pemuda, meninggal pada tanggal 29 Agustus 2020, tutup umur 22 tahun, putra dari Bapak Marlon Manurung, Ibu Ida Rohani Boru Hutasoit, Wik Duren Sawit. 44. Nurmawati Boru Purba, seorang ibu, meninggal pada tanggal 4 September 2020, tutup umur 56 tahun, istri dari Bapak Kama Tinambunan, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. 45. Jonathan Samuel Simangunsong, seorang pemuda, meninggal pada tanggal 12 September 2020, tutup umur 21 tahun, putra dari Bapak Togap Simangunsong, Ibu Dita Susana Boru Simarmata, Wik Rawamangun 1. 46. Tianggur Esteria Boru Simanjuntak, seorang ibu, meninggal pada tanggal 14 September 2020, tutup umur 87 tahun, istri dari Bapak Wetambunan almarhumah, istri dari Bapak Wetambunan almarhum, Wik Cipinang. 47. Morris Chris Hartanto Hutagalung, seorang pemuda, meninggal pada tanggal 26 September 2020, tutup umur 41 tahun, putra dari Bapak Ismunandar Hutagalung almarhum, Ibu Roswita Boru Lumban Tobing, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. 48. Berlian Kristina Yosepin Boru Siahaan, seorang pemudi, meninggal pada tanggal 28 September 2020, tutup umur 42 tahun, putri dari Bapak Evangelis M. Siahaan, Ibu Boru Tampu Bolon almarhumah, Wik Duren Sawit. 49. Alpa Simpson HD Simbolon, seorang pemuda, meninggal pada tanggal 5 Oktober 2020, tutup umur 32 tahun, putra dari Bapak Hardi Benny Simbolon, Ibu Katarina Boru Dairi, Wik Rawamangun 1. 50. Mangapul Sinaga, seorang bapak, meninggal pada 9 Oktober 2020, tutup umur 77 tahun, suami dari Ibu Senterida Boru Teguatorop, Wik Rawasari Cempaka Putih. 51. Leonar Parsauran Tampu Bolon, seorang bapak, meninggal pada tanggal 17 Oktober 2020, tutup umur 56 tahun, suami dari Ibu Sintua Rosida Boru Siregar, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. 52. Saud Mangoloi Situmorang, seorang bapak, meninggal pada tanggal 22 Oktober 2020, tutup umur 65 tahun, suami dari Ibu Saurita Marniati Boru Silitonga, Wik Pulau Mas, Kampung Baru. 53. Ismunandar Hutagalung, seorang bapak, meninggal pada tanggal 28 Oktober 2020, tutup umur 72 tahun, suami dari Ibu Roswita Boru Lumban Tobing, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. 54. Nursia Boru Marpaung, seorang ibu, meninggal pada tanggal 31 Oktober 2020, tutup umur 74 tahun, istri dari Bapak Sodunggaron H. Manurung, Wik Penggilingan. 55. Hotma Boru Parhusip, seorang ibu, meninggal pada tanggal 9
November 2020, tutup umur 54 tahun, istri dari Bapak Gintar Tampu Bolon, Wik Kayu Putih, Kapling Porli. 56, Jovandri Fredly Butar-Butar, seorang bapak, meninggal pada tanggal 12 November 2020, tutup umur 32 tahun. Suami dari Ibu Munasari, Boru Sitorus, Kampung Pertanian. 57, Cahaya Boru Ginting, seorang ibu, meninggal pada 14 November 2020, tutup umur 80 tahun, istri dari Bapak Insinyur PDJ Siagian, almarhum Wik Rawamangun 3. Dengan tambahan, Amang TH Tambunan, meninggal pada tanggal 22 November 2020, Wik Duren Sawit. Dengan demikian, pada tahun ini ada 22 orang bapak, ibu 30 orang, pemuda 4 orang, pemudi 1 orang, anak-anak atau remaja 1 orang, berjumlah 58 orang. Demikian daftar jemaat yang telah meninggal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Firman Tuhan menegaskan, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita kelak akan berjumpa dengan saudara seiman di sorga cemerlang. Kita bernyanyi. Kami persilakan untuk duduk, kita masuk kepada doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Raja Gereja,
dan Tuhan orang yang hidup dan yang mati. Hari ini kami menyampaikan doa kami kepadamu ya Tuhan, dan menyampaikan rasa syukur kami buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami dapat berkumpul dan bersekutu pada ibadah kami ini. Di gereja maupun di rumah kami ya Tuhan, kami bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terimalah ya Tuhan segala permohonan, pujian kami, menjadi persembahan kami di dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, pada ibadah kami ini, kami diingatkan kembali tentang penghakiman terakhir, dan juga mengingat kembali teman-teman, saudara, orang tua, keluarga yang tidak lagi bersama-sama dengan kami karena Engkau telah memanggilnya ya Tuhan. Banyak duka, banyak kesedihan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami memohon kehadirat-Mu. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa menghibur teman saudara, keluarga orang tua yang masih dalam kesedihan sampai pada saat ini. Suruhlah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, memberikan penghiburan, memberikan pengetahuan, kepercayaan tentang-Mu, bahwa teman saudara yang Engkau telah panggil sedang berbahagia menantikan kami yang akan menuju ke tempat itu ya Tuhan. Apabila banyak kesusahan yang dialami oleh saudara kami, Bapak Ibu sekalian ya Tuhan, dalam suasana kesedihan, dalam suasana duka cita, kiranya Tuhanlah yang senantiasa menghibur, memberikan penghiburan yang daripada Tuhan, agar kami, mereka dapat selalu berpengharapan ya Tuhan, sebelum Tuhan memanggil kami. Dan pada hari ini, kami sangat bersyukur ya Tuhan, buat waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Berikanlah kami ya Tuhan hikmat dan pengertian menjalani kehidupan kami, agar ketika tiba waktunya ya Tuhan, kami satu persatu Tuhan panggil, kami hidup di jalan dan sesuai dengan keinginan Tuhan. Apapun cara hidup kami, dan bagaimanapun keadaan kami sekarang ya Tuhan, kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan akan membimbing kehidupan kami, agar kami hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Banyak harapan yang kami inginkan ya Tuhan. Banyak kesedihan yang masih melekat dalam hati kami. Banyak hal-hal yang perlu kami perbaiki di dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, melalui Roh Tuhan, melalui kasih Tuhan kepada kami dapat disempurnakan melalui segala perintah Tuhan yang akan kami dengarkan, yang akan kami hidupi di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhanlah yang selalu dan senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan apabila tiba saatnya ya Tuhan, kami
dapat berkumpul bersama-sama dengan teman, saudara, orang tua, atau kerabat yang telah Tuhan panggil. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu kita hari ini, minggu akhir tahun gerejawi, di mana berdasarkan kalender gerejawi inilah minggu terakhir, berarti esok kita sudah masuk tahun baru gerejawi, memasuki Advent, minggu-minggu Advent pertama sampai keempat. Dan sekaligus di dalam minggu akhir tahun gerejawi ini, kita mengingat saudara-saudara kita, orang tua kita, orang-orang yang kita kasihi, yang telah beristirahat dengan damai. Untuk itu firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Injil Matius, pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46, demikian firman Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus
dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di minggu akhir tahun gerejawi ini kita diingatkan apakah yang bisa Anda bawa di saat berjumpa dengan Tuhan melalui kematian. Apa yang bisa Anda bawa? Kalau kita lihat seringkali dalam realita kehidupan kita, sedikit ada kesaksian saya. Saya pernah memandikan mayat di satu gereja yang pernah saya layani di kampung. Ya, bahkan ini sudah berapa kali saya lakukan karena yang meninggal itu habis pulang kerja dari sawah, badannya kotor, dia meninggal terpaksa harus dimandikan. Bahkan ada yang sakit pernah dimandikan mungkin karena terlalu lama berbaring di tempat tidur sehingga punggungnya itu dia ngompol di tempat tidur, buang kotoran di tempat tidur sehingga punggungnya itu melepuh dan membusuk, kehijau-hijauan berjamur. Harus dimandikan. Bagi kami pendeta enggak ada istilah jijik atau takut. Kalau kami takut, siapa lagi? Ya kan? Bahkan saya pernah mengubur yang kalau saya ibaratkan dari sini ke pojok sana, di sini saya, di pojok sana peti jenazah, itu baunya sudah terasa. Kita harus nutup peti jenazah diberkati. Enggak mungkin jauh-jauh, umpamanya dari tempat persembahan itu saya tutup begini, enggak mungkin. Saya harus dekat dengan peti itu dan dekat dengan wajah yang meninggal itu, menahan baunya. Tapi apa juga, tetap. Jadi suatu saat saya melayani, ada yang meninggal jemaat, seorang ibu. Ibu ini pakai gigi palsu. Jadi pas saya dengan anak-anaknya memandikan, rupanya kalau orang meninggal itu kan sensorik dari tubuhnya itu kan gak berfungsi lagi.
Kalau kita pakai gigi palsu karena ada sensor di rahang kita tekan maka giginya terkatup. Kalau sudah meninggal tentu nggak ada sensorik untuk menahan itu. Mulutnya ngangang, terbuka, gigi palsunya jatuh, masuk ke bagian dalam mulut dia. Wah, si anaknya, putrinya menjerit. Ketepatan hanya satu putrinya itu yang di rumah. Amang katanya, kenapa? Udah tertelan gigi palsu mama katanya. Waduh, saya ambil sendok, saya korek, coba pasang lagi, setelah dimandikan coba pasang lagi, nggak bisa, jatuh. Coba pasang lagi, jatuh. Akhirnya karena sudah beberapa kali dipasang nggak bisa, udahlah simpanlah. Ah enggak Amang, nanti datang hantunya mama mengatakan meminta mana gigiku katanya gitu. Ah kalau kayak gitu nggak ada itu. Enggak Amang katanya. Oke lah, kalau itunya yang kamu inginkan, taruhlah dulu di atas pintu. Besok penguburan kita masukkan, saya bilang. Tapi Amang Pendeta yakin gak akan diminta mama itu. Ah enggak Amang. Jadi pas penguburan ketepatan saya juga yang nguburkan. Ini realita, peristiwa nyata yang saya layani di Aceh dulu. Waktu saya tugas di Aceh. Jadi setelah itu penguburan saya bisikkan sama burunya ini. Nang, gigi palsu mama mana? Sudah dimasukin belum? Dia tepuk gini. Waduh, jangan sampai lupa Mang katanya. Jadi dia ambil, dia masukin. Itu cuman gigi palsu. Kadang kita juga terjebak di kota. Sepatu mama udah dipasang. Sepatu bapak udah dipasang ke dalam petinya. Pakaiannya udah dibuat belum? Bapak Ibu, kalau kita lihat yang meninggal seringkali itu kan, peti jenazahnya itu dijejali dengan apa? Dijejali dengan pakaian. Ini nanti pakaianmu ya Pak ya, ini nanti pakaianmu ya Mak ya, ini nanti pakaianmu ya Nak ya. Dijejali juga dengan apa? Alkitab. Alkitabnya masih baru. Ini nanti Alkitabmu ya. Waduh. Padahal selama hidup nggak pernah buka Alkitab. Kalau udah mati, ditaruh Alkitab. Apa itu bisa kita bawa? Tidak bisa. Dan sudah saya buktikan, pernah saya menggali, istilah orang Batak mau kalhuli. Di kampung, dia meninggal masa dulu. Mungkin orang tua, saudara-saudara yang suka dengan sejarah, tahu dengan istilah benggol. Tahu benggol? Uang dulu yang berlubang. Benggol, uang kecil tapi berlubang di tengah-tengahnya. Jadi rupanya tradisi dulu untuk pengawetan itu enggak ada formalin. Benggol itu ditaruh di sini. Benggol itu supaya jangan ngomong katanya ditaruh di mulutnya. Benggol itu ditaruh bagian pusar atau bagian hatinya supaya tahan menyerap pengawetan terhadap jenazah. Jadi saya disuruh mau kalholi, menggali, ketemu. Ah Amang sama saya aja katanya. Untuk apamu itu? Ya kubur aja kalau mau kubur saya bilang. Istilahnya yang kita lihat, apapun yang kita taruh ke dalam peti jenazah, tidak akan pernah bisa dia bawa. Kalau gitu apa yang bisa kita bawa ke hadapan Tuhan dalam hidup kita? Bukan pakaian yang mewah, bukan keindahan, bunga yang wah, tidak. Apa yang kamu lakukan selama kamu hidup, itulah yang kamu bawa ke hadapan Tuhan. Dan itu tertulis di dalam buku kehidupan. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bagaimana tentang penghakiman esok dibagi atas dua kelompok. Serupa tapi tak sama, sama tapi tidak serupa. Dikatakan di sini firman Tuhan tentang kambing dan domba. Dibagi atas dua kelompok.
Kalau secara gamblang bisa kita lihat antara orang percaya dengan tidak percaya, antara orang Kristen dengan tidak orang Kristen, antara yang menyembah Tuhan dengan tidak menyembah Tuhan, antara yang beribadah dengan tidak beribadah. Apakah semua yang beribadah masuk ke dalam kerajaan surga? Hati-hati Bapak Ibu. Firman Tuhan dalam Matius juga mengatakan, tidak semua yang memanggil aku, Tuhan, Tuhan, besok masuk dalam kerajaan surga. Tidak semua orang yang memanggil Tuhan, Tuhan, besok masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena juga kita, apa yang kita lakukan? Dombakah kita di tengah-tengah persekutuan kita? Atau kambing? Dombakah kita di tengah-tengah keluarga kita atau kambing? Dombakah kita di tengah-tengah saudara-saudara kita atau kambing? Karena tidak cukup hanya di dalam ibadah saja kita menyatakan diri kita sebagai domba. Tapi juga iman percaya kita. Dan kita diingatkan, buah itu bukan saat ini, tapi buah itu nanti lebih dahsyat lagi bisa kita lihat. Bisa kita saat ini serupa tapi tak sama, sama tapi tak serupa. Di mana kita? Saya tidak bisa menjawab itu di dalam kehidupan Anda. Karena Anda dan Tuhanlah yang tahu apa yang Anda perbuat. Anda dengan Tuhanlah yang tahu apa yang Anda lakukan. Mari kita diingatkan saat ini. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita bawa ke hadapan Tuhan adalah apa yang kita perbuat. Kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita lihat dibagi atas dua, yaitu yang memberikan perhatian dengan yang tidak memberikan perhatian. Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku terpenjara, ketika aku sakit, ketika aku telanjang, engkau datang. Saudara-saudara yang terkasih, perhatian orang percaya terhadap sesamanya tidak hanya perhatian di dalam memberi saja. Tetapi ada dua, seperti di dalam kehidupan kita, kebutuhan kita ada dua. Jasmani, rohani. Jasmani, rohani. Yang mana yang bisa kita lakukan? Dua-duanya. Dua-duanya. Kita dipanggil untuk melakukan dua-duanya. Ketika aku lapar, ketika aku haus, bisa saja di situ berbicara tentang makanan. Tapi juga bisa saja itu berbicara tentang makanan rohaninya. Ketika aku telanjang, bisa saja itu berbicara tentang pakaian. Tapi bisa saja itu berbicara tentang di dalam kehidupannya, kelemahannya, keberbrokannya, keberdosaannya. Karena perilaku manusia tak kalah melihat kekurangan orang lain, dia sudah jatuh seringkali menjadi tertimpa tangga. Banyak orang senang akan kekurangan orang lain. Dia sudah dijelekkan oleh lingkungan, ditambah lagi omongan-omongan yang menjelekkan dia. Hati-hati. Tidak ada 3 bagian, yang ada 2 bagian. Orang yang mau memperhatikan kebutuhan jasmani rohani orang lain, dan orang yang tidak mau memberikan perhatian atas kebutuhan jasmani dan rohani orang lain. Bukan atau. Apa ini atau? Kadang iya, kadang enggak. Kadang iya, kadang enggak. Hati-hati.
Ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sama siapa dibuat? Sama siapa dilakukan perhatian itu? Yesus mengatakan, kepada saudaraku yang kecil ini. Kepada saudaraku yang kecil ini. Mari, kita seringkali melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu kepada orang yang kita kenal, that's okay. Kepada orang yang kita kasihi, ya. Kepada orang yang mempunyai pertalian kepada kita. Kepada orang yang mempunyai umpamanya kekerabatan, persekutuan dan lainnya kepada kita, oke. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai hubungan dengan kita? Apakah kita diamkan? Yesus mengatakan, kepada saudaraku yang kecil ini, kamu melakukannya untuk aku. Anda melakukannya untuk Tuhan. Anda melakukannya bukan hanya untuk keselamatan diri kita. Bukan hanya untuk menyatakan di dalam hidup kita, saya sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, jaminan kehidupan. Tidak. Tapi melakukan untuk Tuhan. Karena kita lihat, tidak mungkin yang kecil itu mampu membalaskan. Karena seringkali manusia juga melakukan take and give. Ibarat bentuk kubus. Kau beri aku satu, ku beri nanti kau satu. SDM, STM, serikat tolong menolong. Kau pukul aku sekali, awas, nanti ku pukul kau sekali. Kau berikan begini, nanti ku bayar begini. Hati-hati kita terjebak. Apa yang kita lakukan, jangan anggap itu di dalam kehidupan kita sebagai kemuliaan diri kita, tapi nyatakanlah itu sebagai kemuliaan Allah. Nyatakanlah itu sebagai gambaran Tuhan memakai kita. Jangan lakukan sesuatu untuk menaikkan prestise kita, pamor kita, kemegahan kita. Jika itu terjadi, maka kita sudah memetik buahnya. Hati-hati Bapak Ibu. Karena apa? Dalam Wahyu, kalau kita lihat Wahyu 20, 21, jelas itu dikatakan saat penghakiman Allah membuka buku kehidupan dan nama kita dibacakan, tak kala nama kita dibacakan, apa yang kita lakukan itu terpapar semua. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bukan seberapa banyak isi peti jenazah kita menentukan kita diterima, tidak. Kalau itu jadi kenyataan, bagaimana dengan orang yang meninggal dari pesawat? Bagaimana dengan orang yang meninggal dalam ledakan? Bagaimana orang yang meninggal di laut? Bagaimana orang yang meninggal di Danau Toba? Bagaimana orang yang meninggal yang tidak kelihatan apa-apa? Apakah tidak bisa menerima keselamatan? Bisa. Keempat, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan jadilah pemenang supaya di penghakiman terakhir Anda dibangkitkan memasuki kerajaan Allah. Jadilah sebagai pemenang. Tidak gampang untuk menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Tidak gampang untuk menjadi pemenang di tengah-tengah dunia ini. Tidak gampang untuk menjadi pemenang di tengah-tengah kemelut. Kalau di situasi aman-aman saja untuk jadi pemenang enak. Tapi di situasi beban untuk menjadi pemenang tidak gampang. Anda harus mengalahkan diri. Anda harus mengalahkan keinginan hati Anda. Kita harus mengalahkan segala yang ada dalam pikiran kita.
segala keinginan hati dan diri kita menjadi prioritas utama bagi kemuliaan Tuhan. Itu seperti yang kita terima waktu kita CD, Bapak Ibu Saudara-saudara, hendaklah engkau setia sampai akhir, baru diberikan upah kita. Jadilah pemenang. Jadilah pemenang, sehingga kita akan dikatakan seperti firman Tuhan, kesinilah engkau anakku yang telah menang. Melalui apa? Mari kita berbuah pada saat ini. Ingat apa yang kita lakukan saat ini dalam hidup kita, itu akan kita bawa. Tidak ada yang fana di dunia ini dapat kita bawa di dalam kemuliaan Tuhan. Seberapa tinggi pun pangkat kita, seberapa sukses pun kita, seberapa hebat pun kita, seberapa wah pun IQ, pengetahuan kita, dikatakan memento mori. Ingat hari hamamatem, ingat kematianmu. Ingat suatu saat kamu juga terbaring. Kita menghadapi sirkulasi itu. Oleh karena itu bangunlah jiwamu, bangunlah kerohanianmu. Seperti perintah Tuhan. Lakukan ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku terpenjara. Engkau datang. Mari kita datang kepada Tuhan, melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat berakhir tahun gerejawi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, yang menghantarkan kami pada akhir tahun gerejawi, di mana Engkau melingkupi kami, mengingatkan dalam hidup kami akan kematian kami, akan akhir hidup kami, agar kami tetap bangun di dalam pengharapan. Kami mengingat orang-orang yang kami kasihi, yang telah beristirahat dengan damai. Hiburkan kami Tuhan, hiburkan keluarga kami. Engkaulah yang menguatkan, memberikan pengharapan. Kami juga mengingat jemaat-Mu yang terbaring sakit di rumah sakit. Engkaulah Allah sumber pemulihan, jamah dan sembuhkan mereka. Terlebih Bapak Ibu saudara-saudara kami, Juliana Alfrida Syahan dari WIK Cipinang yang dirawat di Rumah Sakit Kolombia, Usman Simanjuntak, WIK Jatinegara Kaum yang dirawat di Rumah Sakit Hermina Bekasi, J. Situmorang, WIK UKKM yang dirawat di rumah, Inang Nyonya Pardede Boru Sitohang dari WIK Cipinang yang dirawat di rumah, Herman Tanda Sitorus dari WIK Pulau Asem yang dirawat di rumah, Nyonya Neborhu Boru Sitorus, WIK Rawamangun 1 yang dirawat di rumah, Amang Sintua Radot Sinaga, WIK Jatinegara Kaum yang dirawat di rumah, Dewi Sihombing, WIK Pulau Mas yang mengalami pemulihan di rumah, Pantas Sinurat, WIK Kayu Putih, Kapling Polri, pemulihan di rumah, Lauren Simanjuntak, pemulihan di rumah, Rista Sianturi, WIK UKKM, perawatan di rumah, Minar Luban Tobing, WIK UKKM, pemulihan di rumah, Nyonya Sitorus Boru Tambunan, WIK Pulau Asem, yang perawatan di rumah, Nyonya Sintua Lumbantoruan Boru Tasoit, WIK Rawamangun Tegalan, perawatan di rumah, Mareti Boru Sirait, WIK Rawamangun 1 yang berobat jalan, Asida Balok, WIK UKKM, perawatan di rumah, Nyonya Sintua J. Nenggolan Boru Silalahi, WIK Rawasari Cempaka Putih, perawatan di rumah sakit, perawatan di rumah, Nyonya Tambunan Boru Sirait, WIK Gangkana, perawatan di rumah. Bapa Maha Kasih, tangan pengasihan-Mu lah yang Kau topangkan atas mereka, memberikan pemulihan, penyembuhan, dan penguatan.
Berkati seluruh jemaat-Mu HKBP Rawamangun ini, mulai daripada anak-anak, remaja, muda-mudi, keluarga muda, orang tua, kaum janda dan duda, juga anak-anak yatim piatu. Engkau Tuhan yang melingkupi kami, yang telah mengantarkan kami ke dalam 1 tahun gerejawi yang baru. Kiranya penyertaan-Mu senantiasa menghantarkan kami melewati 1 tahun gerejawi ini di dalam kekuatan, penghiburan, dan sukacita di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan berbuah, mampukan kami melakukan seturut dengan kehendak-Mu, mampukan kami untuk berbuat apa yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, berkati gereja-Mu HKBP Rawamangun dan seluruh para pelayan di tengah-tengah gereja-Mu. Engkau Tuhan yang memampukan para pelayan tengah-tengah gereja-Mu melayani dengan sukacita. Pendeta, sintua majelis, partohonan, begitu juga dengan non-partohonan. Lingkupi Tuhan, layakkan melayani di minggu-minggu dan hari-hari berikutnya. Secara khusus berita duka yang kami terima bagi keluarga Tambunan, Ibu Boru Sitohang, di mana Bapak TH Tambunan dari Wik Duren Sawit telah beristirahat dengan damai. Engkau Tuhan yang menghiburkan seluruh keluarga, terlebih ibu kami Boru Sitohang. Engkau Tuhan menguatkan mereka, hapus duka, berikan pengharapan, kekuatan. Kami yakin kasih Tuhan curahkan dan Roh Kudus-Mu menjadi kekuatan bagi mereka. Bapa Surgawi, kami serahkan ibadah kami ini, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan dari nyanyian 539 sambil mengumpulkan persembahan. Aku merindukanmu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang dari kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal, mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi kami makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikanlah Roh-Mu yang kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan. Dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut, bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kami para pelayan dari Gereja HKBP Rawamangun ini, para pendeta, sintua, juga song leader, worship leader, dan pemain musik, terlebih kepada multimedia yang melayani pada ibadah kita saat ini, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat akhir tahun gerejawi, kiranya Tuhan memberkati kita. Horas.